Rahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabih, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, saya tadi tanya kepada yang jemput saya malam ini, memang rutinkah? Oh tidak Pak, rutinnya besok ya. Jadi malam ini karena malam yang khusus, materi saya juga khusus terkait dengan bulan. Bulan itu kalau sudah belakangnya itu bulan milik PKI, milik komunis. Makanya materi saya tentang komunis. Kenapa kok komunis dipakai untuk ngaji? Ngaji itu kan isinya peringatan, dzikir. Al-Quran sudah mengingatkan, hanya cara penyampaian yang beda. Tadi Pak Kiai Siswanto langsung, ini Al-Qurannya, saya langsung ini prakteknya. Bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kenapa ini saya penting? Saya sejak 7 tahun yang lalu itu seringkali berdialog dengan mahasiswa pelajar, baik dari mahasiswa UMKT, Universitas Mula Warman, UINSI. Itu kalau ditanya berkaitan dengan ini nggak ada yang tahu, dan saya melihat ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa, kehidupan bernegara, kehidupan umat Islam. Maka perlu disampaikan. Jadi kalau bicara tentang komunis itu panjang sekali kalau bicara sejarahnya. Yang jelas semua gerakan-gerakan makar komunis itu dilakukan pada bulan-bulan yang belakangnya baik yang pertama di Rusia itu pada bulan Oktober tahun 1917. Oktober. Pada tanggal 1 Oktober 1945 itu juga terjadi revolusi Cina, perebutan dari Chiang Kai-shek ke Mao Zedong, dari nasionalis menjadi komunis, dengan pembantaian yang ribuan, bukan ribuan lagi, jutaan orang. Di Rusia itu juga jutaan orang. Hanya di Indonesia saja yang tidak mencapai jutaan. Peristiwa tahun 48, kalau mau jauh lagi, peristiwa 26 itu sudah ribuan. Peristiwa 45 dan 46 di Tegal, di Brebes, Cirebon, di Banten, di Jakarta itu mencapai 5.000 orang lebih. Dan tahun 48 itu lebih 10.000. Tahun 65 itu ada beberapa versi. Kalau versi tentara itu 40.000. Versi Nahdlatul Ulama, karena korban paling banyak dari kalangan umat Islam itu warga Nahdlatul Ulama, itu 140.000. Kalau versi dari wartawan dari luar itu antara 500.000 sampai 1 juta orang. Nah, kalau ini terjadi, diperkirakan itu akan mencapai 10 juta ke atas. Bahayanya luar biasa. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu makin ke belakang makin ganas, makin kejam. Ini yang perlu disampaikan kepada jamaah rahimakumullah. Dan saya beberapa melakukan testimoni, memang pada tidak tahu tahun 2021 ada kurang lebih 50 orang di Hotel Mercure. Di sana ada profesor, di sana ada 4 orang jenderal, ya, Laksamana Madya Angkatan Laut, Marsikal Pertama Angkatan Udara, dan Mayor Jenderal Angkatan Darat, serta Letnan Jenderal atau apa ya, Kapolres itu, Inspektur ya,
ya, Pak Boy Rafli Amar. Langsung saya, Pak Kiai Suyatman dan beberapa orang tokoh itu berhadapan langsung dengan peserta lebih 50 ya. Kalau ditambah yang dari Jakarta 11 orang. Ketika saya diminta oleh Pak Boy Rafli Amar untuk memberikan tanggapan, ketika saya menyampaikan, sebelum saya menanggapi, saya tanyakan dulu kepada seluruh yang hadir. Saya katakan, hari ini tanggal berapa? 18 September Pak. Gitu. Saya ingin tanya satu pertanyaan, kalau bisa menjawab saya kasih hadiah langsung. Kebetulan pagi hari saya ngisi pengajian, ya, saya habis mengisi pengajian di Islamic Center, ada dikasih uang di amplop, ya, sekitar 700-an atau 500-an begitu. Nah, saya tanyakan, 18 September 73 tahun yang lalu ada apa? Nggak ada yang bisa jawab. 7 menit pertama nggak terjawab, 3 menit kedua tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya jawab sendiri dan uang itu jadi milik saya karena nggak ada yang jawab. Nah, karena itu pada terperangah dengan pertanyaan saya, kemudian saya sampaikan, Pak Profesor dan Pak Boy, nanti kalau ada pertemuan di tingkat pusat atau ketemu dengan menteri yang membidangi atau langsung presiden atau menteri pendidikan, tolong masukkan pelajaran sejarah secara khusus seperti dulu. Sekarang kan masuk dalam apa, ilmu-ilmu sosial ya. Ya begitu Pak ya, saya nggak tahu. Kalau dulu memang ada sendiri sih sejarah itu. Dan itu hampir semua yang saya tanya ada yang bisa menjawab. Ya, terakhir baru 2 pekan yang lalu seorang S2 saya tanya, saya menyampaikan Undang-Undang Kepres nomor 17 dan Inpres Kepres nomor 17 tahun 22 dan Inpres nomor 2 tahun 23. Itu kalau kita cermati, TNI dan umat Islam itu salah. Komunis jadi korban. Apa komentarnya? Pak, itu ada 2 versi Pak. Artinya apa? Dia tidak tahu. Terus kamu versi yang mana? Ya ini Pak, itu versinya orang-orang komunis, saya bilang. Belajarlah sejarah. Dan ini komunis sudah bangkit Pak, sudah bangkit. Kita lihat ya, di masa Orde Lama itu komunis itu, Partai Komunis Indonesia itu mengadakan kongres yang ke-7 di Blitar, Jawa Timur. Nah, kemudian tanggal 30 September melakukan makar atau pemberontakan berdarah dengan membantai 7 orang jenderal, ya, yakni 7 jenderal, 1 pamen, 5 pama, perwira pertama, 1 perwira pertama, dan ribuan rakyat muslim yang tadi saya sampaikan itu lebih 100.000. Versinya NU, versinya TNI itu 40.000. Nah, karena itu ini saya singkat saja, setelah kondisi memang sangat berbahaya, kemudian reaksi dari TNI dan umat Islam bersatu, ya, kemudian sampailah kepada Super Semar, surat perintah 11 Maret Presiden kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan, maka segera Pak Harto membubarkan PKI, ya, dengan organisasi underbawnya. Ada BTI, ada Gerwani, ada Pemuda Rakyat, ada Lekra, ya, IP, CGMI dan sebagainya, itu dibubarkan semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan sidang MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution yang melarang, memperkuat keputusan Pak Harto itu, yakni menetapkan bubarnya PKI, kemudian melarang penyebaran ajaran komunisme, Leninisme, Maoisme di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi
ajaran dengan segala versinya, segala bentuknya, ya. Nah, itu ditetapkan dengan TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tanggal 5 Juli 1966. Nah, kenapa kok Maoisme, Leninisme itu pengembangan daripada komunisme, ya, yang tadinya oleh Karl Marx dan Hegel itu mengeluarkan manifesto komunis, kemudian dikembangkan oleh Lenin, ya, setelah menguasai Rusia, kemudian dikembangkan lagi oleh Mao Zedong. Maka komunis Indonesia tiga-tiganya itu, nah, itu makanya dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sejak ketetapan MPR tersebut, maka orang-orang komunis yang sisa-sisa yang tidak tertangkap, yang golongan C, kalau golongan A, B itu ya sebagian besar, ya, yang ditangkap dibuang ke Pulau Buru, yang A itu bahkan dihukum mati. Tapi masih banyak yang lari ke luar negeri. Di antaranya adalah Jenderal siapa namanya, yang Pangdam Mula Warman dulu ke Rusia. Baru keluar setelah reformasi, dalam usia sudah 80 hampir 90 tahun. Toh ideologinya nggak akan luntur. Masih melakukan kegiatan secara rahasia, ya, clandestine. Nah, tahun 90 itu mereka mulai bangkit. Ya, mereka ini kan mencari lengahnya, nggak ada yang ngomong lagi, bangkit, nongol sedikit, kelihatan kepalanya, lihat kanan kiri, nggak ada yang negur, tambah lagi berdiri, lihat, oh itu temanku, sini, ya. Nah, mereka itu melakukan konsolidasi terus menerus sampai keluar organisasi yang zaman Pak Harto dulu disebut OTB, organisasi tanpa bentuk. Kemudian lahir Ormas, namanya Pergerakan Rakyat Demokratik, yang dulu sempat dicegah juga, tapi mereka ini sekali maju pantang mundur. Itu ciri khas PKI itu. Karena ideologi itu kalau sudah masuk sampai mati tidak akan hilang. Nah, PRD, ya, kemudian PRD itu asasnya kenapa dicegah? Karena asasnya sama dengan PKI, yakni progresif revolusioner. Nah, pada tanggal 31 Mei tahun 96 PRD itu telah berubah menjadi partai politik, ya. Lalu namanya bukan Pergerakan Rakyat Demokratik, tapi Partai Rakyat Demokratik, ya. Kemudian tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 PRD itu mengadakan kongres ke-8. Apa hubungannya dengan PKI? PKI ke-7, ini ke-8, berarti ada sambungannya, ya, di Hotel Acacia, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Nah, setelah kongres itu PRD itu merupakan reinkarnasi, ya, reinkarnasi daripada PKI. Sementara PKI yang murni, yang tadinya ditahan, dibuang, itu tetap bergerak. Jadi selain PKI yang lama, ini PKI yang baru yang dipelopori oleh Budiman Sujatmiko. Nanti saya sampaikan bahwa bagaimana sih orang-orang PKI itu bisa bergerak, padahal zaman Orde Baru sangat ketat. Pak Harto itu ketat, TNI ketat sekali, ya. Nah, pada tahun 1998 itu terjadi reformasi. Pak Harto itu sejak tahun 90 itu sangat dekat dengan umat Islam. Beliau yang tadinya itu mengharapkan konglomerat itu berkembang, ya, supaya nanti
pajaknya itu bisa tinggi seperti Jepang. Perusahaan-perusahaan itu kan bayar pajak. Ternyata banyak kan mereka yang mangkir, nggak bayar pajak. Kemudian ketika mereka sudah jadi, Pak Harto mengumpulkan mereka di Bali, minta keuntungannya 2,5% untuk membantu pengusaha kecil dan menengah. Ternyata nggak mau. Disitulah Pak Harto kecewa. Nah, kemudian mendekati umat Islam, lalu dengan ijmi, lebih-lebih ketika Pak Habibie menjadi wakil presiden, maka disitulah ekonomi umat ini diperhatikan. Lahirlah Bank Muamalat. Ya, kemudian berkembang terus, ada itu Bank Muamalat itu bank syariah pertama. Kemudian ada lagi unit-unit usaha syariah di bank-bank konvensional. Kemudian ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, takaful dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah untuk mensosialisasi. Ada yang bertanya, Pak, ternyata sama Pak yang syariah dengan konvensional. Mana sama? Saya bilang sama. Saya tanya, orang yang hubungan laki-laki perempuan melalui perkawinan dengan zina itu sama-sama bisa punya anak, baru terperangah. Bisa kan? Yang zina bisa menghamili, yang dengan akad nikah juga bisa menghamili, sama enggak? Ya, itulah analoginya. Ya, dianalogikan seperti itu. Yang dengan akad nikah itu yang syar'i, yang zina itu yang tidak syar'i, yang konvensional tidak syar'i, yang muamalat yang syariah itu yang syar'i. Lahirnya sama, tapi kan ketenangan tidak sama, prosesnya juga tidak sama, barokahnya juga jelas tidak sama. Nah, kemudian berkembang terus sampai ada undang-undang keuangan syariah. Itu perjuangan. Mulai Pak Harto itu digoyang dengan berbagai macam, dan tidak sedikit umat Islam ini yang terpengaruh, tokoh-tokoh Islam yang terpengaruh. Pada saat mahasiswa demo, saya berada di Menteng Raya, bertemu dengan dua orang tokoh. Satu Pak Lukman Harun, yang satu saya lupa namanya, beliau tokoh Masumi yang bekerja sebagai notaris tapi sudah pensiun, sudah tua. Beliau itu ngomong, ini kok nggak sabar sih, Pak Harto itu sedang kita garap, Pak Harto sedang dekat dengan umat Islam. Ini bahaya kalau sampai Pak Harto turun, umat Islam nanti yang berbahaya. Setelah sekian tahun saya ngakui apa yang dikatakan beliau berdua itu benar, ternyata sekarang jadi kondisi seperti ini. Ya ma'ar rahimakumullah. Maka setelah Pak Harto turun, kemudian diganti Pak Habibie. Pak Habibie pun yang sangat dekat dengan umat Islam itu digoyang dengan berbagai macam alasan. Pertanggungjawabannya ditolak dengan alasan beliau itu menyetujui Timur ya, referendum. Akhirnya jatuh, ya. Nah, itu mereka bersorak-sorai kesenangan, kesempatan ini. Berdirilah partai-partai baru selain partai yang lama. Mereka masuklah, kader-kader muda ini masuk ke partai-partai itu. Pada pemilu tahun 99 kader PKI ada yang berhasil, ada yang kader yang hebat, dan itu sudah tersebut di dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah itu membuat ilustrasi seorang ulama Yahudi yang sangat alim, warok, akhlaknya baik, sangat hati-hati, dengan propaganda iblis yang pura-pura menjadi santri. Bertahun-tahun dia menggarap kiai dari Yahudi ini, akhirnya berhasil. Dia menjadi seorang pezina, zina,
membunuh dan berdusta. Ini terjadi pada Dr. Repka Jeptaning. Ketika saya membaca bukunya, di bagian pertama tidak satu pun yang menunjukkan bahwa dia itu orang PKI. Kalau orang membaca judulnya, aku bangga jadi anak PKI, ini kurang ajar, belum baca itu. Begitu saya membaca, dia tidak membanggakan PKI-nya, membanggakan ayahnya. Ayahnya seorang yang dulu kaya raya, punya beberapa perusahaan, hidupnya berkecukupan, kemana-mana naik mobil. Begitu meletus G30S karena dia seorang PKI yang membiayai gerakan-gerakan PKI, kader tulen, itu kan ditekan oleh pemerintah, dikejar-kejar sampai hartanya disita. Dia sampai yang biasa naik mobil hanya jalan kaki, nyewa rumah yang sempit, ketahuan mau digerebek, pindah lagi. Pada waktu itu Repka Jeptaning itu masih kanak-kanak, sampai dia dewasa, sampai kuliah di Trisakti, sampai lulus sebagai seorang dokter. Sampai di situ saya masih percaya Jeptaning ini bukan PKI. Tetapi di tengah, dalam buku di belakang itu juga tidak menunjukkan dia PKI. Hanya ada satu kata, oh ternyata betul dia orang komunis. Satu kalimat ditambah gerakan dia, benar dia kader. Apa kalimat itu? Untuk mengatasi Indonesia tidak ada yang bisa kecuali Nasakom. Ini sudah menyanjung Nasakom, itu jelas komunis. Disinilah Repka Jeptaning itu seorang komunis. Yang kedua, orang komunis itu seperti iblis yang menjadi santri tadi, sabar. Dia mendekati kelompok PDI, ketahuan, itu anak PKI, akhirnya disingkirkan, dekati Bu Mega. Ketahuan lagi, Bu Mega ini anak PKI, singkirkan lagi. Tapi dia tidak bosan mendekati terus dengan Bu Mega. Sudah masuk dalam calon anggota legislatif, coret. Akhirnya tahun 99 tidak masuk. Tahun 2004 dekati lagi Bu Mega, calon. Begitu masuk, karena dia pandai bicara, mulailah mendapatkan simpati. Pemilu berikutnya dapat suara lebih banyak. Jadi sifat sabarnya itu kalah kita. Orang-orang komunis itu sabar sekali. Bagaimana mempropaganda orang itu, ya? Saya cari bukunya itu, bukunya si Repka Jeptaning itu. Saya ada lebih 20 Pak buku-buku itu. Saya kumpulkan, ya. Dengan pengalaman saya di tahun 65 kan saya sudah remaja, ya, sudah masuk sekolah menengah. Nah, jadi pada tahun 2000 itu terjadi Kongres PKI ke-8 di Sukabumi Selatan. Dan 2006 itu Kongres yang ke-9 di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 2010 Kongres yang ke-10 di Ngablak, Magelang. Daerahnya Pak Agus Triyono itu. Daerah Magelang Timur, ya. Saya 2 kali ke sana, Pak. Tahun 79 dan tahun 2018. Situasi luarnya sudah jauh berbeda. Dulu ada masjid kayu, ukurannya hanya 6x6. Sekarang sudah masjidnya seperti ini, lebih besar daripada ini, lampunya terang, kiri kanan udah rame. Ternyata penduduknya itu masih mendukung komunis. 2018 Pak saya ke sana. Ya. Saya ingin menyaksikan langsung. Saya ini dari Jepara,
mau ke Jogja, saya minta kita lewat Magelang. Iya, lewatin Magelang. Enggak, maksud saya lewat Kopeng. Jadi Salatiga, Kopeng, Magelang. Ya, hanya ingin menyaksikan di situ karena ada berita bahwa sekarang udah bagus. Ya, orang nggak ngira kalau di situ karena namanya ideologi itu kan nggak kelihatan. Ya, jadi tahun 63, 65 di sini itu serem, Pak. Ya, kakak sepupu saya seorang tentara pernah tugas di desa ini. Nah, sekarang yang perlu kita lihat, gimana sih indikasinya kalau komunis itu sudah ada? Nah, mereka tidak akan memakai nama PKI, tidak akan memakai nama komunis, pakai nama yang lain, menggunakan orang lain. Itu kepandian mereka menggunakan orang lain. Ya, maka ini disebut dengan komunis gaya baru, disingkat saja KGB. Ya, kalau KGB yang dulu terkenal itu kan Badan Intelijen Soviet, ya. Nah, ini KGB Indonesia ini komunis gaya baru, ini sudah tidak asing lagi sekarang, ya. Nah, indikasinya apa? Terbit berbagai buku yang tadi sudah saya sampaikan. Aku Bangga Menjadi Anak PKI yang ditulis oleh Dr. Ripka Ciptaning, Proletariati. Kata proletariati itu kan kata-kata komunis. Fanatiknya bapaknya itu anaknya diberi nama proletariati, rakyat artinya. Ya. Yang diterbitkan 1 Oktober tahun 2002. Ada pengantar Gus Dur tapi sudah diklarifikasi. Ya, sudah ada klarifikasinya, saya ada bukunya. Kemudian juga terbit buku Anak PKI Masuk Parlemen. Tahun 2005 terbitnya. Kemudian Menyusuri Jalan Perubahan PKI, Juli tahun 2012. Nah, ini aja yang maju, biasanya September itu, ya. Itu indikasinya di buku-buku itu yang dibahas tentang komunis, pembelaan terhadap komunis. Kemudian ada temu raya ex tahanan politik dan pidana politik di Cempaka Putih pada tahun 2023. Ya, mereka itu kumpul, Pak, udah tua-tua, ya. Kalau di izinnya silaturahim, siapa yang melarang? Tapi isinya apa di situ? Nah, ada temu itu. Kemudian rapat tertutup di perkemahan Kopeng. Itu saya katakan tadi, yang diikuti oleh pemuda-pemudi calon kader PKI. Ya, di sana mereka ada kegiatan-kegiatan, ya. Kemudian 4, ada amandemen pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60 yang membolehkan ex tahanan komunis boleh jadi caleg. Dulu kan tidak boleh. Dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Nah, ini pernyataan yang tadi saya sampaikan, Ciptaning ini, ya. Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis. Ini ditulis saya lihat di koran Sinar Harapan 2004. Kemudian zaman Pak SBY jadi presiden itu ada 475 kader PKI, kader, Pak, dengan alasan kemanusiaan dibebaskan, sudah tua-tua, Pak. Ya, jangan dikira kalau tua itu sudah diasingkan sekian tahun itu berubah, enggak. Ya kemungkinan ada 1-2, tapi sebagian besar tetap dia kader. Apalagi sudah namanya kader, sulit mau berubah. Kemudian ada deklarasi Partai Persatuan Nasional tahun 2007, ya. Nah, indikasi lagi ada lembar kerja sekolah LKS PKN di Sukabumi. Itu ada sebuah pertanyaan, itu kan isinya ini, Indonesia mengembangkan sendiri ideologi bangsa yang dinamakan komunisme. Ini ditemukan tahun 2012 dan saya sendiri menemukan di toko Aziz
itu buku untuk SMK, Pak. Di sana judulnya pemberontakan di Indonesia. Ya. Ketika memberikan contoh pemberontakan itu DITII, Kartosuwiryo, Daud Bereh, dan siapa? Abdul Qahar Muzakkar, PRRI, itu panjang sekali, banyak halamannya. Tapi begitu menyebutkan PKI, satu kalimatnya bukan pemberontakan, dituduh. Dituduh itu kan berarti dia tidak mengakui, tidak seperti yang DITII itu langsung melakukan pemberontakan. Kalau ini dituduh akan melakukan pemberontakan, percobaan pemberontakan, dan itu hanya satu halaman. Jadi si penulis itu perempuan. Waktu itu saya mau beli buku, sudah terlanjur uang saya belikan mainan untuk cucu saya, jadi nggak ada bukunya. Uangnya pulang dulu, udah lupa, berapa hari kemudian sudah nggak ada, ya, mungkin dibeli orang, ya. Kemudian juga munculnya kostum kotak-kotak, ini ciri khas pemuda komunis di Rusia, di Cina, itu pemuda komunis itu seragamnya baju kotak-kotak itu, Pak, ya. Nah, kemudian setiap ditetapkannya tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. 1 Mei itu adalah hari kemenangan Gerakan Buruh Komunis Internasional yang dipelopori oleh Prancis. Ini dari dulu diperjuangkan supaya diliburkan untuk konsolidasi para buruh, dan ini berhasil. Sekarang sudah dinyatakan 1 Mei hari libur nasional. Coba nanti Mei tahun depan itu selalu ada demo, ya, alasannya menuntut gaji, menuntut hak cuti, dan sebagainya. Itu berbahaya, bisa dimanfaatkan sebagai komando. Nanti kalau komando gampang, ya. Dan bukan sekedar itu, lahirnya PKI juga Mei. Makanya walaupun PKI sudah dibubarkan, ditetapkan dan tetap MPR nomor 25 tahun 1966, setiap 1 Mei itu Cina, Partai Komunis Cina itu selalu mengucapkan selamat bagi saudara-saudaraku komunis di Indonesia. Kemudian ada slogan ayo kerja. Kalau dulu itu ada lagunya, Pak. Gotong royong, ayo kerja, bung, kerja. Itu di mana-mana. Itu tagline komunis, Pak. Loh, saya ingat, saya ikut nyanyi waktu itu, ya nggak tahu kok. Iya. Bahkan genjer-genjer pun juga ikut karena diwajibkan sekolah. Nggak taunya guru saya itu ternyata PKI. Begitu GTP meletus, kok nggak ngajar lagi ya? Oh, ternyata diciduk. Saya ingat namanya pun juga ingat. Orangnya kalau ketemu, tapi sudah tua pasti kalau ketemu, atau sudah meninggal mungkin, ya. Kemudian ada keberanian mengibarkan bendera PKI, ya, tahun 2015 itu banyak itu, di Pamekasan, Madura, di Jember, di Sumatera Barat, di Jakarta, di Taman Mini, ya. Nah, jadi TNI yang bergerak waktu itu, yang bergerak mendapatkan buku di daerah Blitar itu malah disalah-salahkan, malah dicopot panglimanya. Awal tahun 2015 pemutaran film senyap di berbagai daerah yang memakai kaos paluarit. Paluarit itu lambang komunis, Pak. Di mana-mana ini, ya, di Rusia, di Timur Timur, ya, di Kuba, Indonesia itu pakai lambang paluarit, ya. Melambangkan buruh dan petani. Palu itu alat buruh, arit alat petani. Kemudian ada, ya, usaha untuk mengakrabkan supaya kita kalau mendengar itu familiar, ya, yaitu budaya warna-warni. Zaman dulu suka warna-warni komunis tuh. Bener, lagu-lagu itu sudah sering muncul lagu genjer-genjer, walaupun tidak
ada apa ungkapannya cuma iramanya, ya. Memang iramanya menarik, ya. Berapa kali usul KTP itu tanpa kolom agama? Kenapa? PKI itu anti agama, Pak. Ya. Doktrinnya Karl Marx, agama itu racun bagi rakyat, maka harus dimusnahkan dari muka bumi. Semua agama, terutama Islam. Kenapa Islam? Karena Islam yang paling gigih untuk melawan komunisme di seluruh dunia. Maka nomor satu Islam. Kemudian juga nativisme, jadi menghidupkan kepercayaan. Zaman dulu yang namanya klenik, Pak Karno itu anti klenik, Pak. Klenik itu kepercayaan apa ya namanya? Ya kepercayaan masyarakat itu ya. Itu zaman Bung Karno tidak boleh ya. Tapi itu dikembangkan dengan kedok apa? Untuk wisata, menarik wisata. Jadi yang dulu sudah terpendam diungkap kembali. Bapak bisa ngambil contoh di sini di Kalimantan, di mana-mana ada lah. Kemudian ada juga nikah satu jenis, itu terus menerus digembar-gemborkan. Ini juga tidak lepas dari komunis. Kemudian gerakan-gerakan yang membahayakan keutuhan negara, ya, keutuhan NKRI dan pelecehan entitas agama Islam itu dilindungi. Seperti Ahmadiyah zaman Pak Harto nggak bisa berkembang, sekarang malah dibantu berkembang. Syiah zaman Pak Harto itu nggak ada, nggak berkembang, sekarang berkembang. Bahai sudah terang-terangan minta diakui sebagai agama. Samarinda itu udah dulu Pak di Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Aminah Syukur, ada orang Bahai di situ. Nah, Bahai itu cabang daripada gerakan Yahudi. Kemudian terus disosialisasikan. Kalau sudah banyak orang menolak, berhenti dulu, nanti lupa, sosialisasi lagi bahwa PKI itu adalah korban TNI. Dan ada upaya pencabutan, usulan untuk mencabut TAP MPRS tahun 66, ya. Tapi ini kan kita terus, ya. Dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 pasal 107 ayat ini, ya. Kemudian lahirnya Kepres ini, Pak, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang tidak ditulis, yang tidak masuk dalam Kepres itu justru ini yang dimasukkan. Yang pelanggaran HAM di Maluku, di Ambon tidak dimasukkan. Yang 20 Maret pembantian santri di pesantren Wali Songo Poso tidak dimasukkan. Pembantian 16 Juli Tolikara enggak dimasukkan. Pembantian 6 pengawal Imam Habib Rizik Syihab, ya, pada bulan Desember tahun 2020 juga tidak dimasukkan. Musuh utama PKI itu hanya dua, Pak. TNI, yang kedua umat Islam, ya. Karena dalam sejarah TNI yang selalu di depan, kemudian di belakang TNI itu umat Islam, karena umat Islam punya jiwa jihad. Nah, langkah yang ditempuh PKI Gaya Baru, udah kalau begitu TNI dibatasi saja. TNI kan tidak kayak dulu sekarang, ya. Nah, umat Islam dijauhkan dari ulama, banyak ulama difitnah. Kemudian diciptakan isu-isu terorisme, radikalisme, intoleran. Wah, ini ya kan Pak, sering kan diungkapkan. Dan alhamdulillah saya udah 5 kali saya menyampaikan tentang ini di Polda. Saya selalu diminta, ya, daripada yang lain tidak berani, lebih baik saya. Ya, saya banyak referensi. Yang lain saya pernah diberi materinya, loh kok ini kok nyudutkan umat Islam, kalau begitu biar saya aja. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kalau ada permintaan itu saya yang diminta. Nah, kemudian sifat komunis ini ada 15, Pak. Suka bohong, curang, adu domba, fitnah, menciptakan pertentangan, melakukan teror, melempar batu sembunyi tangan, aksi sepihak, sabotase,
Sabotase yang luar biasa apa? Penghilangan data namanya. Wah, itu luar biasa itu sabotase. Terus membalik fakta, gerakan radikal, ya ini. Dan yang jelas tidak pernah kapok Pak, komunis itu tidak akan kapok Pak. Ya. Nah ini contoh-contoh dusta ya. Itu katanya tidak anti agama, buktinya semua agama dimusuhi. Jadi banyak. Nah ini provokasi, ini namanya ilham Pak. Iya, ini namanya ilham, aidit. Ini bisa bunyi nggak nih? Nah, jadi mengkritik itu meluruskan yang baik, yang benar itu dianggap memusuhi. Ini provokasi kelompok anak-anak PKI, anak-anak kader utama PKI. Ini tadi namanya Ilham Aidit, anaknya Aidit. Sekarang disebarkan dari mereka. Aidit itu alumni pesantren, dusta Pak. Alumni pesantren itu bukan Aidit, dan namanya itu bukan Aidit Pak. Aidit itu nama ayahnya. Aidit itu bapaknya orang Minang, dia lahir di Belitung. Waktu dia masih kecil ibunya cerai, kemudian ibunya kawin dengan orang Palembang, keturunan dari Hadramaut yang bernama Abdullah Aidit. Lalu dia dinisbatkan, karena dia kecil nggak tahu, taunya bapak saya Aidit, maka kemudian namanya Aidit. Di Banjarmasin ada keluarga Aidit, tapi Aidit yang asli Pak. DNA Aidit itu bukan, nama sebenarnya bukan Aidit. Ya, Aidit itu nama ayah tirinya Pak, yang ditafaulkan itu. Ya, jadi ulama-ulama yang istiqomah pun difitnah. Guru-guru yang disiplin menegakkan Islam itu dianggap sara. Ini terjadi di Kecamatan Banguntapan, SMA kebetulan dekat rumah anak saya. Ya. Ini terjadi di Sumatera Barat juga terjadi. Keadilan, kejujuran, orang yang menegakkan keadilan dihukum. Seperti Syahganda Nainggolan, Munarman dan sebagainya itu. Menciptakan pertentangan melalui tangan-tangan pejabat. Ingat keributan gara-gara adzan, penggunaan pengeras suara, gara-gara doa lintas agama, salam 6 agama, meributkan. Memang sengaja diciptakan, ya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Saya kemarin menyalami kepala bidang di Kanwil Agama itu, namanya Pak A ini. Saya salami, saya salut Pak. Bapak tidak pernah mengucapkan salam 6 agama, hanya assalamualaikum. Paling banter diterjemahkan salam sejahtera. Itu kan terjemahannya, ya. Itu saya lihat satu-satunya di Kemenak ya Pak A ini itu aja. Kenapa? Saya tetap konsisten Pak. Saya Muslim. Alhamdulillah, saya salam itu ya. Nah ini penculikan banyak sekali ya, hanya saya sebut. Teror juga ini ada, ini yang terjadi pada bulan bulan September yang lalu Pak, ini 16 September pesantren dibakar ya. Coba persis tahun 65 juga ada pesantren di Gontor itu diobrak-abrik tahun 48 ya. Nah, ini di dekatnya Pak Anu itu, di Seragen itu, Pak Winarno itu ya. Ini baru ngimami sholat subuh Pak. Dan ini tahun 18 itu selama 11 hari ada 7 kejadian yang saya catat. Ada Syekh Ali Jabir, kemudian di Riau itu juga ada, di Jawa Barat di Cimahi, kemudian di Madiun, yang terakhir terus agak sepi itu di Pagatan Pak. Di Pagatan itu karena yang bersangkutan itu sebelumnya sempat singgah di pondok pesantren Hidayatullah, lalu yang dituduh pesantren Hidayatullah, padahal dia hanya singgah, dan itu taktik Pak, biasa seperti itu.
Hati-hati kalau ada orang, maka saya sarankan Pak, imam hafallah dengan jamaahnya. Jamaah tetap hendaknya di depan untuk mengantisipasi kalau ada seperti ini. Ya, kami di Islamic Center Pak, kami jaga di depan, jangan boleh ada jamaah baru. Itu. Nah, aksi sepihak kita dengarkan. Perampasan tanah di Wadas, di Rampang, di Trenggalek, ya, di terakhir kemarin di Sulawesi, ya, Selatan yang menebangi cengkeh itu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini sabotase pusat data nasional Pak. Data bapak-bapak dibobol ini, termasuk data pemilu, data kekuatan TNI apa enggak? Ini persis tahun 65 itu Pak. Ya, ini membalik fakta itu. Nah, ini cepat saja ini ya. Nah, ini gerakan-gerakan radikal pembubaran pengajian dengan paksa, pembubaran diskusi. Ini kan diskusi di apa? Tuh coba. Alhamdulillah ini dalam waktu 2 hari udah ketangkap, ya. Dan ini tidak mungkin, tidak ada yang ngatur Pak. Menyusup di kalangan umat Islam di partai-partai ini banyak Pak. Ya, saya tidak sebutkan orang-orangnya, tapi ada. Ya, kalau bisa ya salah satu aja lah. Anaknya Kombes Anfas, tokoh PKI, anaknya kan jadi anggota DPR dari P3 Pak, dan lain-lainnya. Nah, gerakan di bawah tanah mengadakan pelatihan dengan kedok, ya, kedok pelatihan khusus membuat pupuk organik, ya. Ternyata isinya pelatihan ideologi komunis. Nah, kemudian gerakan komunis ini didukung, ya. Kalau masa Orde Lama didukung oleh Soviet, masa sekarang ini didukung oleh komunis Cina, Partai Komunis Cina. Bantuan tenaga, hutang, konsultasi partai, dukungan. Nah, ini sampai berani Pak orang-orang Cina mengibarkan bendera komunis loh. Coba, dulu nggak berani. Coba, ya, ini kan, ya. Nah, perlawanan terhadap komunis ini sudah ada selama 5 tahun ini Pak, ya. Di Yogyakarta itu sudah membentuk namanya Front Anti Komunis. Di Jakarta itu ada Gerakan Nasional Patriot Indonesia, itu anti komunis Pak. Di Bandung, di Tasikmalaya, Jawa Barat itu ada Permak, ya, Persatuan Rakyat, ya, menangkal atau anti komunis. Di Banten itu ada Barisan Rakyat Anti Komunis. Di Rio, di Aceh, Medan, Sumatera, dan lain-lain sebagainya, itu sudah banyak sekarang Pak. Saya masih di Kalimantan Timur, saya belum ada, ya. Nah, ini di Jawa Barat. Palu arit itu lambang PKI Pak. Dikubur palu arit nanti, PKI harus dikubur. Ini sudah bergerak Pak di mana-mana, ya. Ini di Batam ini Pak. Ini juga mereka sudah menyatakan kalau ada komunis gerak segera kita basmi sebelum mereka hidup, sebelum mereka lebih berkembang lagi, ya. Ini di Batam, ya. Ya. Jadi pemuda-pemuda alhamdulillah Pak sudah mulai sadar di sana, ya. Sedikit lagi Pak, ya. Ya, potong kepalanya. Mereka kalau daripada kita
Daripada dipotong lebih baik potong dulu kalau ada, gitu ya. Ini masih banyak tapi saya akhiri. Maka yang perlu sekarang apa? Ini ditanamkan, harus ada jihad. Ya, jadi ini lagu panggilan jihad Pak. Waktunya kita untuk berjihad sesuai dengan kondisinya, ya. Nah, jadi masih ada satu lagu yang namanya lagu baiat, ya. Kalau kita sudah berbaiat, maka sampai pun kita harus nyawa hilang demi menegakkan agama. Nah, itu. Tapi tidak saya masukkan di sini. Ya, saya kira ini untuk mengingatkan kita semua karena memang waktunya sempit, maka hanya ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang lain-lain. Insya Allah saya akan menerbitkan buku tentang khusus ini. Karena sudah banyak tokoh-tokoh di Samarinda meminta saya untuk membukukan. Tadinya saya hanya menyampaikan di beberapa tempat. Ada beberapa tokoh, Pak Iban, Bapak kan sering menulis, sekarang tolong dibukukan ini, insya Allah saya bukukan dan ada yang siap mendanai supaya angkatan muda itu tahu. Saya buat yang dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami. Saya kira demikian Pak, nanti sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.